Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan cerita part 3 dari kisah sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pocong Sumur Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan tekan juga tombol subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa sebuah kisah dalam cerita ini? Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udah aku tunggu-tunggu dari tadi, kok baru datang? Kata seorang wanita berambut terurai panjang dan keriting yang tampak nongol di depan pintu. Make upnya yang lumayan tebal serta gelangnya yang gemerincing membuatku ingat bahwa dia adalah Ibu Kamila yang seminggu lalu datang ke tempat ibuku untuk menjahit bajunya. Dahiku mengkerut. Apakah ibuku tadi juga memberikan jahitan Ibu Kamila yang sudah jadi? Tapi di keranjangku sudah tidak ada lagi. Mana? Sudah jadi kan? Ibumu sudah janji akan mengantarnya hari ini. Soalnya besok mau saya pakai ke acara kawinan ponakan saya, ucap Bu Kamila. Aku mengeringis, entah mau berkata apa. Segera aku melihat catatan yang diberikan ibu sebelum aku berangkat tadi. Dan celakanya, memang benar ada nama Ibu Kamila di sana, di urutan ke-20. Kayaknya tadi di rumah aku menghitung jumlahnya ada 20 pas. Dan seharusnya memang benar Ibu Kamila adalah rute terakhirku. Tapi mengapa di keranjang sudah tidak ada lagi? Otakku mulai memutar-mutar beberapa kemungkinan yang terjadi. Apakah tadi saat aku terjatuh menabrak seseorang ya? Tapi kayaknya tidak mungkin. Soalnya aku yakin benar, walau sempat tercecer, tapi sudah aku masukkan semuanya ke keranjang. Lagi pula, barang segede itu gak mungkin bisa ketinggalan begitu saja. Loh, gak ada gimana sih? Ibumu kan udah janji mau nganternya sekarang. Kalau tahu gini, mending kemarin saya bawa ke penjahit yang lain aja, yang lebih profesional, kata Ibu Kamila langsung menghardikku tanpa belas kasihan. Setelah menelan sedikit ludah dan menggaruk-garuk kepalaku, aku berusaha menjelaskan. Tadi di jalan ada orang ramai-ramai, Bu. Ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Tanpa sengaja, saya menabrak seseorang dan saya terjatuh. Mungkin masih tertinggal di kampung itu, jelasku dengan memasang mimik muka semelas mungkin, berharap si cewek itu mau mengerti. Tapi bukannya mau mengerti, dia malah berkacak pinggang seraya menyibakkan poninya dan berkata, "Jadi, maksud kamu baju saya jatuh di jalan dan hilang gitu? Becus kerja nggak sih?" "Bukan hilang, Bu, tapi ketinggalan di jalan," jawabku. "Kalau di jalan, pasti sudah diambil orang. Mana mungkin barang sebagus dan semahal pakaian saya jatuh di jalan dan tidak ada yang mengambilnya. Pasti udah hilang deh. Nyesel, saya benar-benar nyesel. Ntar deh, aku bilang ke teman-teman yang lain supaya nggak usah jahit baju di ibumu lagi, biar tahu rasa," ucapnya mengancam. Jantungku seperti beduk Idul Fitri. Kencangnya bukan main mendengar ancaman Ibu Kamila. Jika ibu tiriku tahu kejadian ini dan langganannya jadi kabur, bisa-bisa aku diusir dari rumah. Bahkan lebih parahnya lagi, aku bisa digantung. Jangan, Bu, saya nanti akan mengantarnya jahitan ibu secepatnya. Saya akan cari hari ini juga, mudah-mudahan ketemu, ucapku. Mana mungkin barang yang sudah diambil orang bisa dicari lagi. Jatuhnya saja tidak tahu di mana, dan orang yang mengutnya juga nggak tahu siapa. Terus mau nyari sampai rambutmu beruban. Saya butuh baju itu besok. Tahu besok nggak?" sentak ibu itu. "Iya, Bu, saya mengerti. Malam ini juga saya akan mengantarkan jahitan ibu ke rumah. Tapi saya mohon, ibu jangan bilang ke ibu saya atau ke langganan-langganan yang lain. Saya mohon," kataku memohon. "Oke, saya tunggu maksimal sampai tengah malam nanti.
Kalau sampai lewat tengah malam kamu tidak nongol dengan jahitan pesanan saya, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya, ucap Ibu Kamila sambil berlalu pergi. Aku kembali menelan ludah. Perutku yang sudah tadinya lapar seolah kehilangan selera makanan mendengar kesadisan kata-kata perempuan itu. Kedua jemari tanganku menggenggam erat setang sepeda. Udara di sekitar tubuhku juga sempat tak terasa beberapa saat. Mimpi apa aku semalam sampai didamprat habis-habisan seperti ini? Setelah menarik nafas panjang beberapa kali dan merapikan rambutku, aku kembali menjejakkan telapak kakiku ke pedal sepeda. Pikiranku masih kosong. 1000 harapan akan keajaiban mampir ke batok kepalaku. Tak henti doa terpanjat dari bibir tipis yang sejak tadi kering ini. Kemana aku harus mencari pakaian itu? Sudah malam pula. Ya Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu pada yatim piatu sepertiku ini, gumamku dalam hati. Kriuk, kriuk. Perutku berulah lagi. Rasa lapar kembali menderaku. Kaki dan tanganku ikut lemas, seakan kehabisan energi. Tenaga kayuhanku menurun 50%. Di kanan kiri jalan tercium aroma-aroma nasi goreng dan bakso yang berasal dari lapak penjual kaki lima. Belum cukup sampai di situ, aroma daging ayam panggang di kios yang bertuliskan ayam bakar Mak Kempot membuat air liurku terus-terusan diproduksi. Aku hanya bisa melihat orang-orang duduk dengan nyaman, bercengkrama dengan teman, keluarga, bahkan kekasih mereka, sambil sesekali memasukkan beberapa suap makanan ke mulut. Muka si penjual dipenuhi senyuman lebar melayani para pelanggannya. Mereka tidak tahu ada seorang gadis yang nyawanya di ujung tanduk. Batas waktu hanya tengah malam nanti. Jika pakaian itu tidak bisa aku temukan, mungkin besok aku akan berada di bawah jembatan atau di emperan toko menengadahkan tangan sambil meminta belas kasihan orang. Kenapa aku bisa seceroboh ini? Atau ini memang hari sialku? Tunggu. Gwen, aku tahu pasti ulahnya. Sejenak aku mengerem sepeda dan berhenti dengan satu kaki masih menginjak pedal. Aku menduga dialah penyebab lenyapnya jahitan Ibu Kamila. Ku ingat tadi dia sempat menarik boncengan sepedaku dari belakang dan tanpa menoleh aku langsung ngacir begitu saja. Mungkin tadi dia sempat mengambil salah satu jahitan yang aku antar. Suara gigiku menggemerutuk. Aku geram bukan kepala dengan gadis yang selalu bikin aku sial itu. Tak henti-hentinya dia bikin aku susah. Apa benar dia ingin aku diusir dari rumah? Padahal aku tidak pernah protes sedikit pun mengenai dia yang tak pernah membantu tugasku yang diberikan ibu. Awas saja ya, jika sampai aku benar-benar diusir dari rumah gara-gara masalah ini, aku bersumpah akan membalas kelakuannya. Tut, tut, tut. Panggilanku belum juga diangkatnya. Mukaku makin menyala bak obor olimpiade. Jantungku serasa mau meledak. Amarah yang meluap-luap sedikit memberiku kekuatan untuk menahan lapar. Halo Comel, jawab Gen di ujung telepon. Gadis sok cantik. Aku tahu ini ulahmu kan? Cepat katakan, dikemenakan jahitan Ibu Kamila, ucapku. Loh, bukannya lo yang antar? Kok tanya gue? Jawab Gwen. Alah, jangan banyak omong deh. Lo sengaja kan bikin gue dimarahi habis-habisan sama Ibu Kamila? Ucapku kesal. Terdengar suara cikikikannya di handphone. Dia selalu mengeluarkan tawa seperti itu saat berhasil mengerjaiku. Beberapa detik kemudian dia menjawab. Makanya kalau kerja tuh hati-hati, jangan pacaran aja, ucapnya. Pacaran gimana maksud lo? Tahu sendiri kan, aku tadi nabrak orang dan pria itu membantuku bangun. Jawabku semakin kesal. Cepat katakan, di mana kamu taruh tuh pakaian? Malam ini juga Ibu Kamila mau jahitannya diantar ke rumahnya, sambungku. Tangan kiriku mengepal. Jika seandainya saudara tiriku berada di hadapanku sekarang, sudah aku berikan kepalan manis ini untuk wajahnya yang sok cantik itu. Iya deh, saudara tiriku. Jangan pikir aku orangnya kejam ya.
Walau kita saudara tiri, tapi tetap saja aku tak tega, ucapnya seperti mengejek. Jangan banyak omong, cepat katakan, bentak aku. Kain ibu Kamila aku taruh di dekat sumur tua. Kamu tahu kan sumur tua yang ada di orang mati itu? Cari saja di sekitar situ, jawabnya. Apa? Lo gila ya? Aku kaget mendengar ucapan Gwen yang menaruh jahitan itu di tempat mengerikan tadi. Walau demikian, ada sedikit perasaan lega, soalnya jahitan itu tidak hilang. Terserah deh, lo mau ambil atau enggak. Yang jelas, barang yang lo cari itu ada di sekitar situ. Mendingan cepetan deh sebelum ada yang nemu. Tunggu, tapi gue peringatkan ya, bahwa di sumur itu ada penghuninya, yaitu setan pocong. Orang yang mati di sumur tadi juga dibunuh oleh setan pocong itu, ucap Gwen menakut-nakuti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk sebuah kisah kali ini. Dan jangan lupa tunggu lanjutan dari kisah ini di part selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya tetap di channel Gudang Misteri.